این راهپیمایی در دنیا بی‌نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر میشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران elam میکنه. Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan tak langsung di Muscat, Oman pada Jumat pekan lalu. Usai pertemuan tersebut, baik Amerika Serikat maupun Iran menyambut baik hasil perundingan dan berpotensi untuk berlanjut dalam waktu dekat. Amerika Serikat dan Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan tidak langsung di Oman pada Jumat pekan lalu, yang oleh kedua pihak disebut berlangsung dalam suasana positif dan berpotensi berlanjut dalam waktu dekat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Teheran setelah delegasi kedua negara bertemu secara terpisah dalam dialog yang dimediasi oleh pemerintah Oman di Muscat. Sementara dari pihak Iran, pemerintah menyatakan siap melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menggambarkan suasana pembicaraan yang konstruktif. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang memimpin delegasi Teheran mengatakan diskusi berlangsung dalam atmosfer positif. Araghchi juga menegaskan bahwa perundingan di Muscat berfokus secara khusus pada program nuklir Iran yang menurut negara-negara barat ditujukan untuk pengembangan senjata atom, meski Teheran bersikeras bahwa program tersebut bersifat damai. Dalam wawancara terpisah dengan kantor berita resmi Iran, Araghchi menyatakan harapannya agar Amerika Serikat menahan diri dari tindakan yang memberikan ancaman dan tekanan sehingga pembicaraan damai dapat terus berlanjut. Namun tak lama setelah perundingan berakhir, Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap sejumlah entitas pelayaran dan kapal yang dituding terlibat dalam ekspor minyak Iran. Sanksi ini bertujuan menekan sumber pendapatan utama Iran, meski tidak jelas apakah langkah tersebut berkaitan langsung dengan hasil pembicaraan di Oman. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Partai Demokrat Liberal yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memenangkan pemilu majelis rendah yang digelar pada hari Minggu kemarin. Kemenangan tersebut memungkinkan Takaichi melanjutkan agenda politiknya. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membawa Partai Demokrat Liberal atau LDP meraih mayoritas atau 2/3 suara di pemilu majelis rendah yang digelar pada hari Minggu kemarin. Kemenangan telak membuat partai konservatif tersebut leluasa meneruskan agenda politik. Agenda politik tersebut termasuk memperkuat kemampuan militer di tengah ketegangan dengan China dan memperketat kebijakan imigrasi. Kemenangan LDP diperkuat dengan tambahan 36 kursi dari Partai Inovasi Jepang atau JIP yang menjadi sekutu baru bagi LDP. Dengan tambahan ini, koalisi pemerintah menguasai 352 kursi.
Sebelum pemilu digelar, LDP menguasai 198 kursi dan JIP 34 kursi. Dengan demikian, mereka hanya memiliki 232 kursi atau di bawah kebutuhan mayoritas tipis. Lonjakan besar perolehan kursi di majelis rendah memungkinkan Takaichi melanjutkan agenda sayap kanan partai yang ia pimpin. Agenda itu antara lain memperkuat ekonomi dan kemampuan militer seiring ketegangan dengan China, serta agenda luar negeri penting lainnya, yakni memelihara hubungan dengan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Partai Bum Jai Thai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memenangkan pemilihan umum Thailand yang digelar hari ini atau maksud kami hari Minggu kemarin. Namun demikian, Partai Bum Jai Thai belum cukup kursi untuk membentuk sendiri pemerintahan. Partai Bum Jai Thai pimpinan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang mewakili kelompok konservatif populis meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Thailand yang digelar pada hari Minggu kemarin. Adapun Charnvirakul menduduki jabatan Perdana Menteri Thailand pada akhir 2025 lalu. Usai Perdana Menteri Thailand saat ini Paetongtarn Shinawatra dari Partai Populis Pheu Thai digulingkan dari jabatannya akibat sengketa perbatasan dengan Kamboja. Namun meski meraih kursi terbanyak, Partai Bum Jai Thai belum cukup kursi untuk membentuk sendiri pemerintahan. Hal itu karena setiap partai atau koalisi partai harus menduduki sedikitnya 251 kursi di parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Sejak Desember 2025, Perdana Menteri Charnvirakul dan Partai Bum Jai Thai bersiap menghadapi pemilu yang digelar 8 Februari kemarin. Charnvirakul terutama memanfaatkan sentimen nasional yang meningkat di tengah konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Sementara KPU masih menuntaskan penghitungan resmi, Thailand dihadapkan pada dua isu penting yang mesti diselesaikan, yaitu isu keamanan dan ekonomi. Isu ekonomi tersebut penting karena sudah lama masyarakat Thailand menghadapi harga-harga yang terus naik. Mereka menghadapi biaya makanan, sewa, dan transportasi yang memberatkan. Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi terlemah dalam beberapa dekade, dan pada tahun ini Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi Thailand hanya akan tumbuh sebesar 1,6% dan menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, pemerintah Inggris dan negara-negara Eropa mengumumkan sejumlah rencana strategis untuk menangani pencemaran zat kimia atau PFAS di lingkungannya, di mana rencana tersebut mencakup pemantauan sungai, danau, dan laut, termasuk konsultasi publik mengenai kandungan zat dengan para ahli. Pemerintah Inggris dan negara-negara Eropa mengumumkan langkah untuk menangani pencemaran zat kimia atau PFAS dengan meluncurkan rencana aksi pemahaman terkait asal dari zat kimia, seperti apa penyebarannya, serta bagaimana mengurangi paparan terhadap manusia dan lingkungan. Di mana rencana tersebut mencakup pemantauan sungai, danau, dan laut, termasuk dukungan terhadap transisi untuk menjauhi penggunaan PFAS, serta konsultasi publik mengenai batas kandungan zat kimia dalam air minum. Sementara itu, rencana pemerintah Inggris ini muncul di tengah meningkatnya upaya sejumlah negara untuk membatasi dampak perusakan kimia abadi. Sebelumnya, pada awal Januari lalu, Uni Eropa yang terdiri dari Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Swedia telah memberlakukan batas kadar PFAS dalam air minum, sekaligus mewajibkan negara anggota untuk melakukan pemantauan sistematis dan pelaporan kepada Komisi Eropa. Sebagai informasi, PFAS sendiri mencakup lebih dari 10.000 bahan kimia sintetis yang dikenal sebagai permines dan polyfluoroalkyl substances, yang sebagian besar diproduksi untuk industri otomotif, kertas, logam, kimia, dan plastik, serta ditemukan hampir di seluruh benda sehari-hari, mulai dari permukaan plastik dan pelapis kotak pizza hingga pakaian luar ruang. Adapun langkah penghentian bertahap serta larangan zat kimia di benua biru diperkirakan dapat menekan total biaya mencapai sekitar 330 miliar euro. Selain berasal dari fasilitas industri yang menggunakan kimia abadi, zat ini juga merupakan produk sampingan dari degradasi berbagai pestisida, sekaligus pendingin udara dan sistem refrigerasi yang dapat terurai menjadi TFA. Berbagai sumber ada Channel.